Harus hati-hati setiap kita, jangan sampai mengucapkan suatu kekufuran yang diucapkan oleh orang lain, kemudian kita menceritakannya tanpa ada hikayah. Jangan sampai itu terjadi. Tetapi kita harus mengatakan atau harus menyebutkan ada hikayah. Gak boleh seseorang tiba-tiba mengatakan Allah itu bakhil, tiba-tiba mengatakan begitu. Nanti sejam kemudian dia mengatakan maksud saya Allah itu adalah maksud saya itu adalah perkataan orang Yahudi. Nggak boleh. Tetapi dia harus menyertakan adatul hikayah, baik itu sebelumnya atau setelahnya. Tetapi jika setelahnya, maka harus ada niat di awal. Nah, dia boleh mengatakan orang Yahudi berkata Allah itu bakhil. Atau dia mengatakan dalam hatinya niat nanti adatul hikayah akan saya sebutkan setelahnya. Dia mengatakan Allah itu bakhil, kata orang Yahudi. Itu juga boleh. Tetapi jika adatul hikayah itu kata yang menunjukkan dia sedang berhikayah, sedang bercerita tentang seseorang, maka dia harus berniat dari awal sebelum mengucapkan itu dalam hatinya nanti saya akan sebut adatul hikayah setelah mengucapkan kata itu. Salatullah, salamullah, alal hadi, rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan, wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi Jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di pagi hari ini dalam
pengajian tafsir ayat akidah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, mari kita memulai pengajian kita pagi hari ini dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala, bahwa tidak ada motivasi bagi kita hadir dalam majelis ilmu kecuali untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat Al-Quran yang menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini adalah Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 64. Kita masih menjelaskan tentang penafsiran beberapa ayat mutasyabihat terkait dengan yad, yaitu dalam hal ini adalah surat Al-Ma'idah ayat 64. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha. Wa qalatil yahudu, orang-orang Yahudi berkata, yadullahi maghlulah, Allah itu kikir. Ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu, sebenarnya tangan-tangan mereka lah yang terbelenggu dan mereka dilaknat dengan sebab apa yang mereka katakan. Bal yadahu mabsutatani, tetapi Allah itu luas pemberiannya. Yunfiqu kaifa yasha, Allah memberi rizki makhluknya sebagaimana yang Dia kehendaki. Hadirin hadirat rahimakumullah, ayat ini tergolong sebagai ayat mutasyabihat karena di sini ada kata yad yang diidhofahkan kepada lafzul jalalah Allah, yang secara zahir, makna zahir ayat ini seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki anggota badan berupa tangan. Bahkan disebutkan di sini tangannya itu adalah dua. Nah, ini berdasarkan makna zahir ayat ini. Padahal tangan atau yadun dalam bahasa Arab memiliki makna selain ini. Kemarin sudah kita bahas tentang bahwa yadullahi fawqa aydihim artinya adalah perjanjian Allah, ahdullah fawqa uhudihim, itu makna yadullah. Sekarang ada lagi disebutkan orang Yahudi mengatakan yadullahi maghlulah, kemudian dijawab bahwasanya bal yadahu mabsutatani, yang mengindikasikan seolah-olah bahwa dikatakan Allah memiliki tangan dan tangannya itu adalah dua. Kalau kemarin satu, kalau sekarang dua. Nah, ini ayat ini adalah ayat mutasyabihat. Dalam memahaminya, maka kita harus mentakwilkannya agar pemahamannya itu selaras sesuai dengan ayat muhkamat yang menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak menyerupai makhluknya.
Makhluk itu beranggotakan badan seperti manusia memiliki tangan, tangannya dua, memiliki mata, memiliki telinga, memiliki kaki, beranggotakan badan. Itu adalah sifat makhluk. Allah tidak menyerupai makhluknya, maka Allah tidak boleh dikatakan bahwa Allah itu beranggotakan badan, memiliki tangan satu, dua, atau banyak. Itu tidak boleh dikatakan seperti itu, karena akan menyerupakan Allah dengan makhluk, dan itu bertentangan dengan prinsip akidah Islam, tauhid atau tanzih, berdasarkan ayat muhkamat laisa kamitslihi syai'. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka bagaimana para ulama mentakwilkan ayat ini? Nah, para ulama dalam mentakwilkan ayat ini itu seperti apa? Pertama, kita awali dengan bagian awal dari ayat ini. Wa qalatil yahudu, artinya kita perlu mengetahui konteks ayat ini. Ayat ini tentang siapa dan bagaimana kondisi ayat ini diturunkan ketika itu. Apa sebab-sebab turunnya ayat ini, agar kita bisa memahaminya dengan pemahaman yang tepat. Ayat ini diawali wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Berarti ayat ini berbicara tentang siapa? Tentang orang-orang Yahudi. Nah, tentang orang Yahudi, bahwasanya orang-orang Yahudi itu mereka mengatakan yadullahi maghlulah. Yadullahi maghlulah dikatakan oleh orang Yahudi, itu maknanya apa? Ini kita harus melihat kepada konteks dalam pembicaraan ayat tersebut. Ternyata ini berbicara tentang orang Yahudi, bahwasanya dahulu orang-orang Yahudi itu diberikan rizki yang luas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum mereka itu kufur, sebelum mereka itu menolak, mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah, orang-orang Yahudi itu mereka diberikan rizki mereka. Mereka mendustakan Allah dan Rasulnya, maka kemudian mereka menjadi sempit rizki mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lagi meluaskan rizki mereka. Mereka menjadi banyak di antara mereka yang jatuh dalam kemiskinan. Itu yang terjadi, kondisi yang terjadi pada diri mereka. Nah, sehingga kemudian ada seseorang yang namanya Fanhas ibn Azura, salah satu orang Yahudi. Itu dia mengatakan Allah itu bakhil. Jadi ada seorang Yahudi namanya siapa? Fanhas ibn Azura mengatakan Allah itu bakhil. Kenapa? Dulu orang Yahudi diberikan keluasan rizki. Sekarang setelah mereka mendustakan Rasulullah, mereka kemudian rizkinya menjadi sempit. Kemudian satu dari orang-orang Yahudi mengatakan Allah itu bakhil. Nah, setelah itu perkataan dari Fanhas ibn Azura, salah satu orang Yahudi ini, kemudian diikuti, disetujui dan diikuti oleh orang-orang Yahudi yang lainnya. Sehingga orang-orang Yahudi lainnya juga mengatakan Allah itu bakhil. Jadi menjadi waqalatil yahudu yadullahi maghlulah. Nah, maka di sini apa? Yadullahi maghlulah berdasarkan konteks turunnya ayat tersebut berbicara tentang orang Yahudi yang mengatakan bahwa Allah itu bakhil. Kemudian turun ayat wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Maka berarti yadullahi maghlulah itu artinya adalah bakhil.
Sudah pas. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah, artinya dan orang Yahudi itu berkata bahwasanya Allah itu adalah bakhil. Allah itu kikir menurut orang Yahudi. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Dan perkataan ini jelas perkataan yang kufur. Ketika seseorang mengatakan Allah itu bakhil, dia telah mensifati Allah dengan sifat yang kurang, sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang mengucapkannya jatuh kepada kekufuran, karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu semua sifat-sifatnya itu menunjukkan kesempurnaan bagi Allah. Tidak boleh sedikit pun disifati dengan sifat-sifat yang kurang atau sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga perkataan ini adalah perkataan yang kufur dan berakibat sangat fatal terhadap orang-orang Yahudi. Hadirin hadirat rahimakumullah. Karena perkataan ini adalah perkataan yang kufur, maka di sini pun disebutkan dalam ayat ini ada dzulhikayah untuk mengajarkan kepada kita bahwa jika kita mengutip perkataan seseorang yang kafir atau perkataan seseorang yang berisi sebuah keburukan, perkataan yang buruk atau bahkan perkataan yang kufur, maka kita harus menyebutkan ada dzulhikayah, yaitu suatu kata yang menunjukkan bahwa kita sedang bercerita, seperti perkataan qala, qila, qalat, seperti dalam ayat ini. Wa qalat al-yahudu yadullahi maghlulah. Perkataan yadullahi maghlulah perkataan kufur. Perkataan kufur. Perkataan Allahu bakhilun adalah perkataan kufur. Sehingga kemudian sebelum perkataan itu dikatakan waqalat al-yahudu yadullahi maghlulah, bahwa dipasang ada dzulhikayah di depannya, yaitu dengan perkataan apa? Qalat, berkata, orang Yahudi berkata, untuk mengatakan bahwa yadullahi maghlulah itu bukan perkataan orang Islam, bukan perkataan bukan firman Allah dengan pengertian ucapan itu saja, tetapi Allah menceritakan perkataan orang Yahudi yang mereka mengatakan yadullahi maghlulah, sehingga memakai waqalatil yahudu yadullahi maghlulah. Harus hati-hati setiap kita, jangan sampai mengucapkan suatu kekufuran yang diucapkan oleh orang lain, kemudian kita menceritakannya tanpa ada dzulhikayah. Jangan sampai itu terjadi. Tetapi kita harus mengatakan atau harus menyebutkan ada dzulhikayah. Gak boleh seseorang tiba-tiba mengatakan Allah itu bakhil, tiba-tiba mengatakan begitu, nanti sejam kemudian dia mengatakan maksud saya Allah itu adalah itu adalah perkataan orang Yahudi. Gak boleh. Tetapi dia harus menyertakan ada dzulhikayah, baik itu sebelumnya atau setelahnya. Tetapi jika setelahnya, maka harus ada niat di awal. Dia boleh mengatakan orang Yahudi berkata Allah itu bakhil, atau dia mengatakan dalam hatinya niat nanti ada dzulhikayah akan saya sebutkan setelahnya. Dia mengatakan Allah itu bakhil kata orang Yahudi, itu juga boleh. Tetapi jika ada dzulhikayah itu kata yang menunjukkan dia sedang berhikayah, sedang bercerita tentang seseorang, maka
Dia harus berniat dari awal sebelum mengucapkan itu dalam hatinya, nanti saya akan sebut adatul hikayah setelah mengucapkan kata itu. Dia mengatakan Allah itu bakhil, kata orang Yahudi. Nah, yang seperti itu juga diperbolehkan. Artinya tidak menjadikan orang yang mengucapkannya jatuh kepada kekufuran. Tetapi jika seseorang itu mengatakan, dia mengatakan misalnya dia mengatakan Allah itu bakhil, begitu saja. Dalam hatinya dia mengatakan itu perkataan Yahudi, tetapi dia tidak mengucapkannya, tidak menyebutkan adatul hikayah dengan lisannya. Maka hukumnya apa? Dia jatuh kepada kufur qauli, dia jatuh pada kufur perkataan, karena dia mengucapkan kata-kata kufur tanpa adatul hikayah. Maka ini harus diperhatikan, jangan asal ngomong saja. Jangan asal ngomong saja, tetapi seseorang harus berpikir ini perkataan siapa, dan perkataan ini adalah perkataan yang baik atau buruk, perkataan ini perkataan yang kufur atau tidak, harus difikirkan. Jika itu buruk, jika itu adalah kufur, maka jangan lupa untuk menyertakan adatul hikayah ketika mengucapkannya. Dalam ayat yang lain disebutkan waqalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatin nasara Isa ibnullah. Disebutkan di situ apa? Waqalat al yahudu Uzair ibnullah. Perkataan Uzair itu anak Allah adalah perkataan kufur. Perkataan kufur, maka dipasang sebelumnya waqalat al-yahudu, dan orang Yahudi berkata Uzair adalah anak Allah. Waqalatin nasara Isa ibnullah, dan orang Nasrani berkata Isa adalah anak Allah. Tidak langsung, tetapi ada adatul hikayah berupa qala. Jadi bisa berupa qala, berkata, bisa dikatakan, atau misalnya dikatakan qila misalnya bisa dikatakan seperti itu, atau bisa menyebutkan misalnya zakara, dia telah menyebutkan bahwa misalnya. Jadi harus kita melepaskan diri dari perkataan itu dengan menyebut adatul hikayah untuk memastikan itu bukan perkataan saya, tetapi itu perkataan orang Yahudi, tetapi itu perkataan orang Wahabi misalnya, bukan perkataan kita. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perkataan yadullahi maghlulah dengan kata-kata yadullahi maghlulah itu perkataan kufur. Demikian juga dengan maknanya, perkataan perkataan Allahu bakhilun itu juga perkataan kufur. Ini yang dikatakan oleh orang Yahudi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka telah mensifati Allah dengan sifat-sifat kurang, sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makna yadullahi, perkataan orang Yahudi yadullahi maghlulah, itu adalah maknanya Allah itu bakhil. Maknanya seperti itu sesuai dengan konteks di mana orang-orang Yahudi itu disempitkan rizkinya oleh Allah setelah mereka mendustakan Rasulullah, sehingga mereka mengatakan Allah itu bakhil. Mereka mengatakan seperti itu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Apa akibat dari ucapan mereka? Allah berfirman, ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Para ulama dalam menafsirkan ayat ini itu mengatakan bahwa sebagian tidak mentakwilkan kata ghullat aydihim. Sebagian para ulama menafsirkannya dengan makna yang hakiki, yaitu bahwa
tangan-tangan orang Yahudi itu terbelenggu ke lehernya dan dilemparkan ke neraka sebagai balasan atas perkataan mereka tersebut. Mereka dilaknat dan diazab dengan sebab perkataan itu. Itu maksudnya. Walu'inu bima qalu. Jadi sebagian ulama itu tidak mentakwilkan kata ghullat aidihim, bahwa nanti sebagai balasan atas perkataan mereka Allah itu bakhil, maka orang Yahudi nanti tangannya ketika dilemparkan ke neraka itu tangannya dalam keadaan terbelenggu, dilemparkan ke dalam neraka. Itu menurut sebagian ulama. Jadi tidak ditakwil. Sebagian ulama, karena kalaupun tidak ditakwil itu tidak bertentangan dengan apapun dari ayat muhkamat. Karena ini berbicara tentang orang Yahudi, bahwa orang Yahudi nanti tangannya itu, tangan-tangan mereka akan dibelenggu ketika mereka dilemparkan ke dalam neraka. Hadirin rahimakumullah, sebagian ulama mengatakan bahwa ayat ini firman Allah ghullat aidihim, dalam ayat ini Allah itu mengajarkan untuk mendoakan keburukan pada orang-orang Yahudi. Nah, untuk kita mengatakan ghullat aidihim kepada orang-orang Yahudi, bahwasanya orang-orang Yahudi itu ghullat aidihim, semoga, jadi ini adalah doa, mengajarkan doa. Dalam ayat ini Allah mengajarkan kita untuk mendoakan keburukan kepada orang Yahudi dengan perkataan ghullat aidihim, semoga tangan-tangan orang Yahudi itu terbelenggu. Karena mereka mengatakan Allah itu bakhil, dengan bahasa mereka yadullahi maghlulah, maka diajarkan kepada kita, atau kita boleh mengatakan atau mendoakan mereka dengan doa buruk ghullat aidihim, semoga tangan-tangan mereka yang terbelenggu. Itu diperbolehkan menurut sebagian ulama berdasarkan ayat ini. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, ini akibat dari perkataan yang kufur. Orang yang mengucapkan kata kufur, maka dia jatuh kepada kekufuran. Ada orang Islam, kemudian dia mengucapkan kata kufur, maka hukumnya dia menjadi murtad, keluar dari Islam. Akibatnya adalah masuk ke dalam neraka. Tempatnya jika dia belum kembali kepada Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka tempatnya di akhirat adalah di Jahannam, dasar neraka Jahannam selama-lamanya. Karena itu berhati-hatilah kita dalam berkata-kata, jangan sampai berkata-kata yang mengakibatkan kekufuran. Hadirin rahimakumullah. Kemudian dalam ayat berikutnya atau dalam terusan ayatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal yadahu mabsutatani. Nah, di sini ayat mutasyabihat. Secara zahir dikatakan, tetapi 2 tangan Allah itu dibuka lebar-lebar seperti ini. Ini makna zahirnya, dan ini nggak sesuai dengan makna seperti ini, nggak sesuai dengan dengan sifat Allah, tidak sesuai dengan ayat muhkamat. Jadi seakan-akan ayat ini mengatakan Allah itu punya tangan, dan tangannya 2. Kemudian tangannya 2 itu dibeberkan begini. Ini makna zahir dari ayat tersebut. Dan sekali lagi, makna yang seperti ini tidak sesuai dengan ayat muhkamat, tidak sesuai dengan tauhid yang memastikan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak serupa dengan makhluknya. Lalu bagaimana para ulama mentakwilkan ayat ini? Nah, kalau tadi perkataan orang Yahudi yadullahi maghlulah itu saja
makna yang dikehendaki oleh orang Yahudi adalah Allah itu bakhil, maka di sini jawaban dari orang Yahudi bal yadahu mabsutatani adalah jawaban dari perkataan orang Yahudi yang mengatakan Allah itu bakhil. Sehingga para ulama mentakwilkan bal yadahu mabsutatan artinya dengan al-jud, yaitu kedermawanan atau yang luas pemberiannya. Lebih pas apa? Yang luas pemberiannya. Sehingga makna ayat bal yadahu mabsutatani artinya tetapi Allah itu luas pemberiannya. Itu maknanya. Allah itu luas pemberiannya. Allah maha memberikan rizki kepada para hambanya. Itu maksudnya. Jawaban dari perkataan orang Yahudi, Allah itu bakhil. Dijawab, Allah tidak bakhil. Allah itu yadahu mabsutatani. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah klop, sudah pas dengan rentetan berikutnya, yunfiqu kaifa yasha. Jadi setelah firman Allah bal yadahu mabsutatani, kemudian ada penjelas dari perkataan itu, yunfiqu kaifa yasha. Nah, yunfiqu kaifa yasha yang artinya Allah itu memberikan rizki kepada makhluknya sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan yang dia kehendaki. Jadi kan sudah pas. Sehingga kalau diartikan secara zahir itu malah nggak pas. Yunfiqu kaifa yasha itu seakan-akan menjelaskan, ya memang menjelaskan pada ayat bal yadahu mabsutatan, bahwa bal yadahu mabsutatan artinya adalah Allah itu memberikan rizki kepada orang yang Allah kehendaki. Itu makna dari bal yadahu mabsutatan, bahwa Allah itu luas pemberiannya dan Allah memberikan meluaskan pemberiannya itu, memberikan rizkinya kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rizku Allah memberikannya kepada orang yang dia kehendaki sesuai dengan apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang diberikan rizki oleh Allah dengan rizki yang banyak. Sebagian orang diberikan rizki oleh Allah dengan rizki yang sedikit. Semuanya tergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, orang-orang Yahudi mereka telah mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maka mereka diberikan rizki yang sedikit oleh Allah. Sebagian orang Islam juga ada yang diberikan rizki yang luas, ada yang diberikan rizki yang sedikit, karena memang Allah yunfiqu kaifa yasha. Allah itu memberikan rizki sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi ayat bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha adalah bantahan terhadap perkataan orang Yahudi yadullahi maghlulah. Maka kita akan mudah memahaminya. Jika kita nggak tahu bagaimana kisah orang Yahudi yang mengatakan Allah itu bakhil, maka kita nggak akan sulit untuk memahami firman Allah bal yadahu mabsutatan. Ketika kita tahu mereka mengatakan Allah itu bakhil, kemudian Allah menjawabnya, membantahnya dengan bal yadahu mabsutatan, maka artinya Allah itu tidak bakhil. Allah itu adalah zat yang luas pemberiannya, bukan zat yang bakhil. Yunfiqu kaifa yasha, hanya saja Allah itu memberikan rizki itu kepada orang-orang yang Allah kehendaki.
Tidak semua diberikan rizki yang luas, karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha berkehendak. Allah menentukan sesuai dengan kehendaknya. Allah tidak dipaksa. Allah tidak ada sesuatu yang wajib baginya atau sesuatu yang haram bagi Allah untuk dilakukan. Jika Allah berkehendak, maka memberikannya dengan rizki yang banyak. Jika Allah berkehendak, maka dia memberikan rizki yang sedikit kepada seseorang. Dan hal ini ada dalam ayat yang lain, ya. Ini untuk mendukung bahwa kata bastul yad itu berarti dermawan. Kemudian kata ghillul yad itu berarti kikir atau bakhil. Itu ada dalam ayat yang lain, yaitu dalam surat Al-Isra ayat 29. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wala tabsutha kullal basti fataq'uda maluman mahsura." Ini tidak berbicara tentang Allah, tentang sifat Allah. Tetapi ada perkataan dalam ayat ini adalah wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika. Janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Itu makna zahirnya. Janganlah kamu jadikan kedua tanganmu terbelenggu pada lehermu. Pertanyaannya, ini larangan kan dalam ayat ini. Pertanyaannya, apakah kita meletakkan tangan kita ke bawah, ke belakang leher kita, itu hukumnya haram? Haram apa tidak? Tidak. Kita begini nggak haram. Tetapi di sini ada larangan, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika. Apa maksudnya? Yang nggak boleh itu bukan makna zahirnya kita meletakkan tangan di belakang leher kita. Tetapi yang tidak diperbolehkan di sini adalah bakhil. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika, artinya janganlah kalian itu bakhil. Itu artinya. Itu maknanya. Bukan artinya secara zahir bahwa umat Islam itu dilarang untuk meletakkan tangannya di belakang lehernya. Bukan artinya seperti itu. Kalau ada yang memahaminya seperti itu, maka itu pemahaman yang sangat picik. Coba orang Wahabi memahami ayat ini. Apakah ada orang, saya tidak pernah mendengar ada orang Wahabi itu mengharamkan meletakkan tangan di belakang lehernya. Nggak ada pernah. Artinya apa? Mereka mentakwilkan ayat ini. Mereka mentakwilkan ayat ini bahwa makna ghillul yad itu artinya adalah kikir atau bakhil. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika, artinya janganlah kalian itu bakhil. Wala tabsutha kullal basti. Nah, ini juga sesuai, bal yadahu mabsutatani. Nah, kemudian ada ayat wala tabsutha kullal basti. Secara makna zahirnya, dan janganlah kamu itu membeberkan tangan kamu sebeber-bebernya. Jadi begini aja, jangan begini. Ini terlalu beber, ini terlalu apa? Kullal basti. Ini makna zahirnya. Jadi kalau kamu mau membeberkan tangan, maka jangan kullal basti, setengah terbuka aja, jangan begini. Itu makna zahir. Tapi apakah begitu maknanya? Tentu tidak. Masa cuma begini saja nggak boleh? Membeberkan tangan nggak boleh. Karena makna zahir wala tabsutha kullal basti, kita nggak boleh membeberkan tangan kita seluas-luasnya, nggak boleh. Itu makna zahir. Dan nggak ada seorang mukmin yang meyakini bahwa membeberkan tangan dengan seluas-luasnya itu hukumnya haram atau makruh, nggak ada. Artinya apa? Artinya di sini
adalah bukan dipahami secara zahir. Nah, jadi makna janganlah kamu bentangkan seluas-luasnya tangan kamu, artinya jangan terlalu berlebihan dalam memberi itu. Jangan terlalu berlebihan. Tetapi hendaknya seseorang itu ya sedang-sedang saja, tidak pikir, kemudian tidak boros, tidak boros di dalam menginfakkan atau membelanjakan harta yang dimilikinya. Itu makna dari ayat tersebut. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti. Dan ini penafsiran seperti itu sudah disepakati, termasuk oleh orang Wahabi juga akan mengatakan begitu. Nah, dalam ayat yang tadi dikatakan waqalatil yahudu yadullahi maghlulah, kan sama dengan tadi. Ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Kemudian dikatakan bal yadahu mabsutatani. Yunfiqu kaifa yasha. Maka sama sekali bukan sesuatu yang diragukan tentang makna ayat ini, yaitu bahwa bastul yad itu berarti berarti luas pemberiannya. Itu memiliki makna seperti ini. Adalah simbol simbol kedermawanan adalah dengan membentangkan, membeberkan kedua tangan. Itu adalah simbol dari pemberian yang luas atau kedermawanan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita lanjutkan pada penafsiran satu ayat yang pendek yang masih terkait dengan ini. Nah, terkait dengan yaitu pembahasan tentang ayat mutasyabihat terkait dengan yad. Allah wa ta'ala berfirman, was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Was-samaa'a banainaha, dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami. Wa inna lamusi'un, dan benar-benar kami, Allah itu maha kuasa. Nah, ini beda lagi. Kemarin kita bahas apa? Yadullahi fawqa aydihim dengan bentuk mufrad. Makna zahirnya seakan-akan tangannya Allah itu satu saja. Kemudian baru saja kita bahas bal yadahu mabsutatani. Makna zahirnya dikatakan Allah itu tangannya dua, bukan satu. Sekarang ada firman Allah, was-samaa'a banainaha bi'aidin. Aid itu adalah bentuk jamak taksir dari yad, yang artinya adalah tangan-tangan. Dari sisi zahir itu dikatakan tangannya Allah itu lebih dari tiga atau lebih. Di sini ada banyak tangannya. Itu makna zahirnya. Nah, jika orang Wahabi memahami ayat Al-Quran itu secara zahir, maka masih dalam pembahasan ini saja itu sudah terjadi kontradiktif, sudah terjadi pertentangan satu ayat dengan ayat yang lain. Satu ayat mengatakan seakan-akan dikatakan Allah itu tangannya satu, kemudian di ayat berikutnya seakan-akan dikatakan Allah itu tangannya dua, kemudian di ayat yang ini dikatakan seakan-akan tangannya itu banyak. Jadi sebenarnya satu, dua, atau banyak. Menjadi apa? Kontradiksi, tidak jelas. Nah, ini akibat apa? Tidak mau takwil. Akibat tidak mau takwil adalah mempertentangkan satu ayat Al-Quran dengan ayat yang lain. Padahal umat Islam meyakini Al-Quran adalah kalamullah, dan kalamullah itulah yatanaqad,
kalam Allah itu tidak saling bertentangan satu dengan yang lain. Kalam Allah itu saling memperkuat satu dengan yang lain, saling menafsirkan, saling menjelaskan, bukan saling bertentangan satu dengan yang lain. Karena kalamullah adalah kalamnya Allah, dan Allah adalah zat yang alim, Allah yang maha mengetahui. Zat yang maha mengetahui, maka ucapannya itu tidak bertentangan, firmannya tidak bertentangan satu dengan yang lain. Nah, berbeda dengan kalamnya makhluk, apalagi makhluk yang bodoh, maka kalamnya semakin bertentangan satu dengan yang lain. Tadi bilang A, sekarang bilang B. Tadi dele, sekarang tahu. Tadi tahu, sekarang tempe, dan sebagainya. Itu akan terjadi benturan-benturan ucapan, yaitu kalau makhluk. Sementara Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta alam semesta ini, yang maha mengetahui, maka mustahil, tidak mungkin kalamnya itu bertentangan satu dengan yang lain. Maka seseorang harus memahaminya dengan pemahaman yang benar agar pemahamannya itu tidak saling bertentangan. Nah, dalam hal ini Ahlus Sunnah wal Jamaah menggunakan metode takwil. Ketika Allah berfirman yadullahi fawqa aydihim, Ahlus Sunnah tidak mengatakan Allah punya tangan dan tangannya satu, tetapi Ahlus Sunnah mengatakan yadullahi ay ahdullah, perjanjian Allah di atas perjanjian mereka, karena terkait dengan perjanjian Hudaybiyah, Bai'atur Ridwan. Kemudian ada firman Allah bal yadahu mabsutatan. Ahlus Sunnah juga tidak meyakini Allah punya tangan sebagai anggota badan, tetapi Ahlus Sunnah mengatakan bahwa Allah itu luas pemberiannya, tidak bertentangan dengan yang pertama. Ketika kemudian sekarang ketemu dengan firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 47, was-samaa'a banainaha bi'aidin, maka Ahlus Sunnah wal Jamaah juga mentakwilkannya dengan takwil yang sesuai dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Bagaimana para ulama mentakwilkan ayat tersebut? Para ulama mentakwilkannya biquwwah. Bi'aidin artinya biquwwah, dengan kekuatan atau kekuasaan. Sehingga makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala was-samaa'a banainaha bi'aidin, artinya kami Allah telah membangun. Membangun di sini maksudnya menciptakan langit. Banainaha, kami telah menciptakan langit bi'aidin, dengan kekuasaan. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya langit, tetapi seluruh makhluk itu adanya dari tiada menjadi ada adalah biqudratillah, biquwwatillah, dengan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kekuasaan yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Langit adanya dengan kekuasaan Allah, bumi adanya dengan kekuasaan Allah, kita manusia adanya kita adalah dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka was-samaa'a banainaha bi'aidin, artinya Allah menciptakan langit dengan kekuasaannya. Nah, itu makna ayat tersebut sebagaimana disampaikan oleh para ulama. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka ayat berikutnya atau lanjutan ayatnya, wa inna lamusi'un, masih terkait dengan itu. Wa inna lamusi'un artinya adalah wa inna laqadirun. Lamusi'un artinya laqadirun. Allah Subhanahu wa ta'ala itu zat yang maha kuasa, sesuai dengan rentetan dari ayat tersebut. Nah,
Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi yang harus diperhatikan oleh kita adalah kepastian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari memiliki anggota badan. Karena memiliki anggota badan adalah sifat makhluk. Salah seorang ulama, kemarin kita sudah sebutkan perkataan Al-Imam At-Tahawi, para ulama yang lain seperti Al-Imam Abdul Qahir Al-Baghdadi dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Beliau mengatakan wa ajma'u. Dalam kitab itu beliau menyebutkan akidah-akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disepakati. Di antaranya beliau mengatakan wa ajma'u ala ihalati wasfihi bisurati wal a'dha. Wa ajma'u, dan mereka sudah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sudah bersepakat, sudah berkonsensus, sudah berijma' atas kemustahilan pensifatan Allah dengan bentuk dan anggota badan. Jadi sudah mujma'alah, sudah disepakati oleh seluruh umat Islam bahwa Allah itu tidak boleh disifati dengan sifat memiliki bentuk ataupun memiliki anggota badan. Maka jika ada ayat-ayat Al-Quran yang mengindikasikan seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki anggota badan, maka para ulama Ahlus Sunnah mentakwilkannya dengan takwil yang memang sudah sesuai dengan sifat-sifat Allah dan tidak bertentangan dengan ayat-ayat muhkamat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Banyak sekali konsekuensi buruk akibat dari tidak mau menerima takwil sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Wahabi. Yang paling jelas adalah kontradiksi dalam pemahaman dan menabrakkan satu ayat dengan ayat yang lain. Menjadi seperti orang bingung, seperti orang Wahabi itu menjadi orang bingung. Ya memang bingung betulan mereka itu, karena ketika mereka membuat sebuah kaidah at-ta'wilu ta'til, takwil itu adalah ta'til, artinya menafikan sifat Allah, mengingkari sifat Allah. Mereka membuat kaidah ini, tetapi ketika mereka harus mempraktekkannya dalam memahami ayat Al-Quran, maka akan berakibat buruk seperti yang sudah kita ceritakan kemarin. Ketika mereka ketemu firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, mereka memaknainya secara zahir, Allah itu tinggal di atas arsy. Ketika ketemu firman Allah aamintum man fis sama, mereka kemudian bilang Allah di langit. Ini aja udah membingungkan, di langit atau di atas arsy, karena langit sama arsy itu beda, makhluk yang berbeda. Kemudian ketemu ayat lagi wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ini zahirnya dikatakan Allah itu ada di mana-mana, karena bersama setiap orang. Ada di sini juga ada di sana, ada di Indonesia juga ada di Arab, juga ada di Eropa, ada di Australia dan sebagainya. Ada di Jawa, ada di Riau, juga ada di Sumatera dan sebagainya. Udah gak sesuai lagi, tadi di atas, sekarang di bawah. Ketika ketemu ayat la tahzan innallaha ma'ana, zahirnya Allah itu di dalam gua Thaur. Ketika ketemu ayat fa ayyana ma tuwallu fa thamma wajhullah, menunjukkan Allah berada di semua arah dan seterusnya. Ini sudah ruwet. Tetapi kalau kita mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka semua ditakwil mengatakan tetap Allah Subhanahu wa ta'ala ada tanpa tempat. Demikian juga ayat ini tadi. Jika tidak mau takwil, maka yang pertama yang kita bahas yadullahi fauqa aydihim, mengatakan seakan-akan dikatakan Allah tangannya satu saja. Ketemu ayat lagi bal yadahu mabsuutatan, ketemu lah ini dua.
karena musanna yadani. Kemudian ketemu ayat berikutnya bi aidin, jamak, berarti lebih dari 3 atau lebih. Nah, ini sudah kontradiksi satu dengan yang lain. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah mentakwil, sehingga semua 3-tiganya ditakwil tanpa pilih-pilih, karena ketiganya menunjukkan makna zahirnya, menunjukkan sifat yang tidak layak bagi Allah, maka kemudian semuanya ditakwil disesuaikan dengan laisa kamitslihi syai'. Maka nggak ada pertentangan dalam pemahaman dan tidak menabrakkan satu ayat Al-Quran dengan ayat yang lain. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sangat jelas dan pemahamannya tidak kontradiktif satu dengan yang lain. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Masih ada satu ayat Al-Quran yang juga membahas tentang sifat yadullah. Nah, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamullah ala al-hadi Rasulillah.